Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mau vlogging ya, mau vlogging behind the scene, behind the scene dari produksinya video-video Zain Permana. Ada alat-alat apa di baliknya, dan juga sekarang juga mau nge-vlogging, mungkin nanti sore mau diskusi sama Alwin tentang program baru yang mau kita kerjain. Ya, nanti teman-teman yang nonton video ini akan dapat bocoran-bocorannya. Tapi sekarang mau share dulu beberapa hal ya. Jadi dulu itu pertama kali bikin video nggak gini ya. Jadi backgroundnya nggak bagus. Ini enak ya, udah beli wallpaper. Jadinya lebih proper lah ya, lebih enak buat dilihat. Juga ada lemari ya, lumayan ya. Jadi backgroundnya jadi lebih asik dibanding dulu ya. Kalau teman-teman lihat video awal-awal mulai YouTube itu tahun 2020 pas pandemi awal kan mulai nge-YouTube tuh di situ. Itu yang penting syuting aja, yang penting pencet tombol record, direkam, yang penting audio bagus. Waktu itu tuh display atau tampilan layar itu nggak penting ya, background itu nggak terlalu penting, pencahayaan nggak terlalu penting. Yang penting itu record, bisa nge-record, bisa diedit, sama audio bagus. Aku tuh kalau bikin YouTube, poin utamanya yang pertama dilihat adalah apakah audionya bakalan bagus apa enggak gitu ya. Nah dari situ mulai berkembang lah, mulai mentingin yang lain ya, mentingin gambarnya 4K apa enggak gitu ya, kayak gimana cara ngeditnya dan lain-lain gitu. Mau ngenalin beberapa tools yang dipakai ya, cuman ini kameranya lagi dipakai. Kameranya tuh pakai Canon EOS M6 ya, sebuah mirrorless dari Canon ya. Saya tuh penyuka Canon karena Canon itu gampang banget, paling cocok warnanya sama saya. Jadi secara color science kalau pakai Canon tuh saya lebih cocok. Jadi pokoknya kalau udah direkam mencet record dari Canon, hasil rekaman mentahnya aja, nggak usah diedit-edit warna, udah sesuai yang saya pengen gitu. Jadinya cocok sama Canon. Terus kenapa milih M6 Mark II? Karena dia kalau 4K-nya udah nggak nge-crop ya. Biasanya kalau pada pakai 4K suka nge-crop. Tapi kebetulan ini karena mau vlogging, ini nggak lagi pakai 4K ya. Ini lagi pakai 1080. Apa sih 4K 1080 tuh resolusinya? Jadi resolusinya nggak pakai yang 4K, yang pakai yang biasa aja gitu. Dan lensanya juga lensa yang lumayan ya. Dulu pernah di berapa kali nge-review ya, lensanya lensa Sigma 16 mm. Yang penting tuh aperture-nya. Aperture tuh bukaan lensanya untuk masuk keluar cahayanya dia sampai di 1,4. Jadi makin dekat ke 0 ya. Makin dekat ke 0 tuh berarti bukaannya makin bagus. Artinya pencahayaannya makin bagus, makin cerah, makin bokeh. Jadi bokeh itu kalau ke yang tempat fokus ini bagus, tapi ke belakang tuh ngeblur. Jadi ada efek yang membuat keren lah gitu. Kameranya itu, dan audionya sekarang lagi pakai Rode ya. Rode Wireless Go. Ya ini enak banget ya buat kalau lagi vlogging, jalan-jalan kayak gini pakainya Rode ini. Ini bagus, enak, mantep gitu ya. Tapi kalau lagi syutingnya bukan buat vlog, tapi buat curhat atau buat podcast, biasanya pakai yang ini nih. Pakai ini nih. Nah, pakai Behringer C1. Dia mic-nya mic condenser ya. Jadi mic condenser itu berarti ya kita pakai, jadi dia perlu ada phantom power, ada listriknya lagi. Jadi bukan yang dynamic. Nah dulu biasanya pakai yang dynamic. Nah ini karena minjem yang makna aksara, kita pakai ini. Dia dicolokin ke mixernya dari Behringer juga. Jadi kalau urusan peraudioan lumayan nih, Behringer itu paling murah. Ini Behringer apa ya mereknya? Shinix Q1002 ya, pakai USB. Jadi dia tinggal colokin ke USB nih, colokin ke sini ya, sorry berantakan ya, nanti masuk ke laptop tuh, colokin ke laptop ke sini. Jadi dari mic-nya dari sini, suara mic-nya dari sini ya, dari mic masuk ke mixer supaya empuk suaranya tuh, pakai kabel yang ini, yang oranye ini ujungnya. Lalu dari situ kita masukin ke USB gitu. USB-nya ke sini, ke adapter, masuknya ke USB-C supaya lebih
stabil listriknya, karena kan audio tuh yang penting ternyata listrik loh, jadi sering grounding. Nah, di meja kerja ini juga perlu ada penyemangat ya, ada foto-foto kita lagi foto box. Oke. Nah, masuk ke laptop. Nah, laptopnya apa? Nah, laptopnya penting nih. Saya paling seneng pakai ini nih, pakai Ryzen ini ya. Ryzen tuh apa sih? Prosesornya. Jadi saya entah kenapa lebih suka Ryzen dibandingkan Intel ya, prosesor Intel. Jadinya kalau pakai Ryzen tuh nggak cepet panas ya. Jadi dulu tuh laptop tuh cepet panas karena pakai Intel. Nah, makanya suka pakai ini nih untuk ngecek seberapa panas suhu. Karena kadang-kadang kalau lagi ngedit ini juga panas 46 derajat. Jadi tangan di sini tuh udah 46 derajat Celcius nih, panas juga ya. Nah, makanya saya sengaja pakai keyboard yang eksternal. Nah, pakai keyboard ini Keychron K3 ya. Ini bagus nih, bisa dirubah-rubah si backlightnya. Tuh, ini nggak adaan. Tuh, tapi nanti ada macam-macam variasi kayak ular ya. Ini namanya keyboard Keychron K3 ya, K3, Keychron K3. Karena kalau nulis di sini kan udah 40 derajatan nih, di sini udah panas. Apalagi kalau kegiatannya kayak ngedit kayak gini nih. Ngedit video kayak gini tuh lumayan bikin laptopnya mudah panas. Oh iya, laptopnya sendiri pakai Asus Zephyrus ROG ya. Asus Zephyrus ROG G14 itu favorit banget lah buat konten kreator, buat bikin-bikin ya. Jadi pakai Asus Zephyrus ini. Nah, ini buat ngedit, pakai keyboardnya pakai keyboard Keychron K3. Terus, nah di sini menghadap ke tripod. Nah, ada tripod itu ya. Tripod itu tempat nyimpan kamera, dan tepat di atas tripodnya ada ini dia. Ini yang bikin beda banget dari rekaman-rekaman sekarang. Ada ini nih, punya si lampu ini, lampu Godox ini ya. Dengan adanya lampu ini jadi bagus tembakannya tuh, jadi ke arah tempat duduk asik ya. Lampunya lampu Godox ini. Nah, Godox SL60W. Nyalainnya di sini. Kita bisa atur nanti kira-kira temperaturnya berapa. Saya biasanya di 30% ya. Bisa terus nambah sampai 100% juga bisa. Tapi terlalu cerah dan jadinya bikin gerah. Jadinya cukup di 30 aja, biasanya udah lumayan cerah. Dan nyimpen kameranya jadi di sini nih. Posisinya di sini. Nah, pas. Jadinya bagus ya tuh. Ke pencahayaannya jadi asik nih. Dan lampunya sih sebetulnya cuman segini ya, cuman Godox segini aja. Tapi saya tambahin pakai lampu, pakai semacam payung-payungan gini. Kita matiin dulu. Sengaja pakai payung-payungan gini karena supaya ada lapisan nih. Jadi ada istilahnya tuh diffuser, supaya kayak mirip sama cahaya matahari yang pas gitu ya. Nah, dan ini supaya fokus cahayanya ke arah kita, namanya honeycomb. Honeycomb itu ya kayak jaring-jaring yang mirip sarang lebah ya, yang supaya nembak khas ke situ ya. Ini wallpaper backgroundnya, wallpaper sejuta umat ya. Kalau teman-teman ketemu banyak youtuber yang pakai wallpaper ini. Buat orang Bandung gampang banget carinya. Kalau di online ya. Kalau saya dapetnya di Mutiara Kitchen ya, milih sendiri gitu. Dulu nggak sempat ngevideoin cara makainya. Oke, itu peralatannya. Oh iya, perlistrikan paling penting loh guys. Jadi listrik itu penting banget ya. Jadi apalagi kalau kita pakai mic kayak gini ya, mic condenser atau mic dynamic. Kalau teman-teman mau podcast, listrik tuh penting. Makanya ini juga lumayan nih investasi nih. Colokan listriknya ini bukan colokan listrik biasa ya. Dia colokan listrik yang
apa ya istilahnya tuh kemarin apa ya disebutnya tuh aduh apa power gitu ya, power supply-nya tuh beda lah pokoknya gitu. Ngaruhin di situ. Ini hiasan-hiasan. Oh iya, jangan lupa nih beli buku Saatnya Curhat dan Mengungkap Diri. Udah ready stock lagi, teman-teman bisa beli belanjain di Shopee ya. Supaya kalau teman-teman punya kupon kan enak ya, bisa gratis ongkir. Gitu. Inilah peralatan tempur. Oh iya, jangan lupa mouse. Ini juga mouse andalan, enak banget buat dipakai game dan juga buat ngedit ya. Dari Fantech berapa nih? Fantech Tor X9 ya. Dan di sini juga ada termometer shotgun ya, termogun untuk ngecek suhu karena penting nih. Kadang-kadang suka mulai panas, artinya harus istirahat ya. Itu ceritanya bagaimana produksi di balik konten-kontennya Zen Permana ya. Dan juga itu ada apa namanya itu tuh, nah ini nih ada papan tulis yang dulu suka dipakai, papan flip chart ya. Dulu itu masih suka pakai ini buat ngejelasin sesuatu ya. Sekarang belum nyoba buat pakai lagi, mungkin nanti bakalan coba dipakai lagi. Apalagi ya yang mau dibahas? Banyak sih ya, tapi kita nanti nunggu Alwin aja dulu nyampe. Kita mau ngomongin bahas sebuah konten nih. Siapa boy? Wis pas pisan Win, pas hujan. Mana sih bos? Pasti si bos belum mandi. Masuk Win. Silakan duduk Win di situ. Pamer ya. Ada Alwin kesini, tapi ternyata masih ada kerjaan dianya. Kok nggak fokus ke kamu? Orang tua atau kepada peserta mungkin nanti di lapangan, tapi justru yang terpenting sebelum kita mengajarkan atau sebelum kita berbagi kepada teman-teman di lapangan tentang apa sih hidup sadar itu, gimana sih pengasuhan dengan sadar itu, tapi justru yuk mulai dari kita dulu. Karena ketika kita mulai belajar hidup sadar, ketika kita mulai melakukan pengasuhan sadar, mudah-mudahan dengan begitu menjadi lebih mudah buat kita juga dalam apa? Dalam menyampaikan itu atau berbagi energi baik itu buat orang tua di luar sana. Yuk sama-sama belajar hidup sadar, mulai dari diri sendiri dulu, sayang sama diri sendiri dulu, jangan lupa merawat diri bapak ibu. Nggak cuman anaknya aja yang dirawat, yuk kita rawat juga diri sendiri. Mudah-mudahan dengan gitu kita bisa berbagi energi baik buat teman-teman di luar sana. Makasih, gitu aja Kang Cepri, masih rada ngos-ngosan. Nah, Alwin udah pulang. Tadi kita bahas sesuatu yang rahasia ya. Tapi intinya bakal ada project nih yang mudah-mudahan teman-teman nanti bisa ikut join ya di project saya dan Alwin. Tapi pas tadi nganter Alwin keluar pulang, kita ada mamang-mamang Gojek ngasih sesuatu nih. Nah, ini dia yang dikasih. Ada paket ya. Paket apakah itu? Ya, kayaknya nggak bagus. Nah, kita kedatangan paket. Tapi gak tahu isinya apa. Dari Kamil. Kamil saha? Oh. Berarti dari Canun Kamil. Mari kita unboxing guys. Gak perlu digunting aja. Gak usah digunting, tinggal dibuka aja. Itu pasti baju dedek. Dikirim sama Tante Rani katanya ini. Tante Rani, siapa Tante Rani? Tante Rani di Sakinah ada. Kita buka ya. Guys, ini pasti baju buat Papa dan Kindi. Karena Kamil baju buat pakaianmu apa katanya? Pakaianmu memuliakanmu sebelum duduk. Ilmumu memuliakanmu setelah duduk.
Oke, kita coba pakai. Hamil ratu Akimu. Hamil muslim. Ini unboxing, ini bajunya ya. Kita coba Kamil yang papa modelnya. Yang papa modelnya apa namanya ya? Nggak tahu apa namanya. Oke guys. Tapi itu segitu dulu hari ini ya. Pokoknya nanti tungguin keseruan apa yang mau saya buat sama Alwin. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Buku. Ah, ada buku juga ternyata. Jadi selain baju juga dapat buku. Buku mewarnai. Buku mewarnai. You've been in my mind tonight. Thank you.